Soal nomor 8. Pertanyaannya adalah, apakah yang harus dilakukan bidan pada kasus tersebut? Seorang perempuan berusia 26 tahun sedang bersalin di PMB. Bayi lahir 15 menit yang lalu, terdapat luka perineum derajat 2, belum dilakukan penjahitan, bidan akan memberikan anestesi terlebih dahulu dengan menggunakan lidokain. Dan yang tersedia lidokain 2% dalam satu ampul yang isinya 2 ml. Apakah yang harus dilakukan bidan pada kasus tersebut? Artinya bidan akan melakukan anestesi menggunakan lidokain yang 2%. Nah, lidokainnya harus diapain dulu teman-teman? Yang A adalah mengencerkan lidokain dengan menambah 2 cc NaCl. Ya, di sini konsentrasinya 2%, artinya perlu diencerkan, tapi bukan menggunakan NaCl. Oke, lihat yang B, memasukkan seluruh lidokain dalam spet 3 cc untuk disuntikan. Ini belum tepat karena kita harus melakukan pengenceran terlebih dahulu lidokain dengan Aquades dan perbandingannya adalah 1:1. Kita lihat yang C, mengencerkan lidokain dengan menambah 1 cc Aquades, artinya belum tepat karena konsentrasi lidokainnya adalah 2%, berarti yang harus disiapkan juga 2 cc Aquades. Kalau 1 cc belum tepat. Kalau yang D, tidak menggunakan lidokain karena luka hanya derajat 2. Ini juga bukan merupakan asuhan sayang ibu kalau dilakukan hekting tanpa menggunakan anestesi. Yang E, mengencerkan lidokain dengan menambahkan 2 cc Aquades. Ya, jawabannya adalah yang E, 2% lidokain dengan 2 cc Aquades. Artinya 1:1. Oke, soal nomor 9. Apakah nama prasat yang dilakukan bidan pada kasus di atas? Oke, seorang perempuan berusia 24 tahun melahirkan bayi secara spontan di PMB. Setelah dilakukan penyuntikan oksitosin dan pemotongan tali pusat, bidan meletakkan tangan disertai tekanan di atas simpisis. Tali pusat ditegangkan dan ternyata terdapat tanda-tanda pelepasan plasenta. Prasat apa teman-teman? Yang A, prasat Klein, yang B, prasat klasik, yang C, prasat Kushner, yang D, prasat Duncan, yang E, prasat Schultz. Jawaban yang tepat adalah yang Kushner ya teman-teman, yang C. Kalau Duncan artinya dari mulai pelepasan plasenta, dimulainya dari pinggir-pinggir plasentanya terlebih dahulu. Sehingga salah satu tandanya adalah ketika diregangkan tali pusat sudah keluar darah. Tapi pelepasan belum sempurna. Karena apa? Hanya pinggir plasentanya saja yang sudah lepas, tapi tengahnya belum. Kalau yang E, prasat Schultz, artinya plasenta lepas dari bagian tengahnya terlebih dahulu. Jadi ketika dilakukan pergangan tali pusat, tidak ada tanda-tanda pengeluaran darah. Karena apa? Karena yang keluarnya di bagian tengah plasenta, sehingga akan tertutup karena bagian pinggir plasentanya belum terlepas. Jawaban yang tepat adalah C. Oke, nomor 10. Pertanyaannya adalah, apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Seorang bayi baru lahir mengalami asfiksia di PMB. Setelah dilakukan langkah awal resusitasi, nampak pernapasan masih terlihat megap-megap. Oke, artinya setelah dilakukan langkah awal resusitasi, keadaan bayi belum stabil, masih menunjukkan perlu bantuan selanjutnya, apa yang harus teman-teman lakukan? Yang A, mengatur kembali posisi bayi. Ini masih di langkah awal resusitasi. Kalau yang B, pemasangan oksigen, kita lihat dulu yang C melakukan rujukan. Sebelum dirujuk, lakukan dulu stabilisasi. Kalau yang D, PTV 20 kali dalam 30 detik. Ya, ini harusnya PTP 20 kali dalam 30 detik. Kita lihat dulu yang E, tapi ventilasi percobaan 2 kali. Ini yang tepat. Karena sebelum teman-teman melakukan VTP 20 kali dalam 30 detik, teman-teman harus memastikan dulu bahwa posisi sungkup bayi benar-benar pas. Artinya oksigennya bisa masuk. Ketika teman-teman melakukan ventilasi dan posisinya sudah baik, dan tandanya adalah dada bayi mengembang, berarti posisi sungkup sudah menutupi mulut dan
hidung. Karena apa? Karena kalau teman-teman langsung PTP tanpa percobaan dulu, bisa aja posisinya belum tepat. Artinya, belum menutupi hidung sama mulut. Kalau langsung PTP tanpa percobaan, bagaimana kalau ternyata oksigennya tidak masuk? Ini juga akan membuang waktu. Karena kalau dalam penanganan bayi baru lahir dengan asfiksia, kita berkejar-kejarannya sama waktu ya. Jadi harus meminimalisir kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya. Karena kalau ada saja kesalahan yang tidak perlu, akibatnya fatal, bisa mengalami kematian bagi bayinya. Yang pertanyaannya dulu, sorry. Apakah tindakan yang harus dilakukan bidan pada kasus tersebut? Seorang bidan bertugas di desa selama 2 tahun. Tahun ini terjadi kejadian luar biasa, yaitu berupa diare. Setelah melakukan observasi, ternyata mayoritas masyarakat belum mempunyai SPAL, sarana pembuangan air limbah dan jamban sehat. Oke, tindakannya apa? Ada KLB, penyebabnya adalah belum mempunyai pembuangan air limbah dan jamban sehat. Yang A, memberikan Penkes tentang diarea, ini penting juga. Lalu yang B adalah lapor pada Pak Lurah, ya, perlu juga. Yang C, lapor kepada puskesmas, ya, perlu juga. Oke, yang D adalah membuatkan SPAL dan jamban. Kalau membuatkan SPAL dan jamban adalah sasaran utamanya, tapi kalau dilakukan oleh bidan sendiri akan sedikit berat. Artinya apa? Artinya bidan butuh berkolaborasi dengan lintas sektoral, dengan berbagai disiplin ilmu yang lain. Kalau yang A, B, dan C benar, maka kita lihat yang E, melakukan upaya pendekatan lintas sektor. Ini karena apa? Karena ketika bidan sudah melakukan pendekatan lintas sektor, masalah yang dihadapi akan cenderung mudah untuk ditangani. Artinya bidan tidak bekerja sendiri. Bidan bisa berupaya dengan memanfaatkan atau berkolaborasi dengan disiplin ilmu yang lain, sehingga masalah pun akan mudah tertangani.